إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatan yang tak terhingga dan yang tak pernah terputus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada waktu ini kita bisa menunaikan salat Jumat dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa mari kita sanjung agungkan kepada pemimpin kita, uswah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui perjuangannya cahaya Islam ini sampai kepada kita, sehingga kita terbebas dari kejahiliaan dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tersampaikan kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada atba'ut tabi'in, pada kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di akhir kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tak lupa saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan khususnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal adalah merupakan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah untuk menjadi teladan bagi umat Islam agar mendapat peroleh kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan dunia maupun akhirat. Ucapannya, perilakunya, sikapnya serta nasihatnya menjadi contoh bagi umat Islam dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya
telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam yang baik akan berusaha menjadi muslim yang dapat mencontoh atau meneladani perilaku dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi muslim yang baik dan selalu mendapatkan kebaikan dari yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dan bagaimana agar kita meladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya, yang pertama, rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati merupakan karakter yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang, terlebih umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat ini dapat melahirkan berbagai sikap luhur dan memenangkan kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada umatnya agar menjauhkan sifat sombong dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sikap sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kerendahan hati. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tutruni kama atrat Isa bin Maryam alaihi salam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atra Isa bin Maryam alaihi salam. Jangan goda aku karena orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun, sesungguhnya aku adalah seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka sebutlah kamu sekalian hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, pengertian dan pencinta semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar cintanya kepada seluruh manusia dan makhluk Allah lainnya. Ini terlihat dan dari sifat-sifatnya yang sangat mulia. Beliau dikenal dan diakui lemah lembut terhadap para sahabat-sahabatnya. Respon cepat untuk memaafkan jika bersalah dan berusaha memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat dekat. Bahkan suatu ketika ada seorang anak kecil yang sedang bersedih ketika sedang bermain dengan anak yang lainnya. Nabi pun menghampirinya lalu bertanya, apa gerangan yang membuatmu sedih, nak? Tanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak itu pun menjawab, ayahku meninggal dalam peperangan bersamamu, sehingga aku tidak memiliki ayah. Nabi pun merespon cepat, apakah engkau Aisyah menjadi ibumu alias menjadi anak Nabi? Disambutlah gembira oleh anak tersebut dan Nabi pun memberinya makan dan pakaian yang layak sehingga si anak menjadi gembira. Di waktu yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW sedang salat, kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar ada seorang anak kecil yang sedang menangis dan menjadi khawatir tentang anak itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempercepat salatnya karena mengetahui bahwasanya ibunya pasti khawatir tentang tangisan putranya. Rasulullah SAW bersabda, an Abdullah bin Qatadah al-Ansari an abihi qala Rasulullah SAW, inni la aqumu ila salati wa ana uridu an utawila fiha فأسمع بكاء الصبي فتزوجوا في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. Dari Abu Qatadah
dari Abu Qatadah Al-Ansari dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengerjakan salat dan menunaikan dan berniat untuk mengerjakan dengan waktu yang lama. Tetapi wasma'u buka as-sabi, dan aku mendengar seorang anak kecil yang sedang menangis. Fatazawwazu fi salati, kemudian aku mempercepat salatku. Kaihatu an asyqa ala ummihi, karena aku mengetahui bahwasanya ibunya pasti khawatir tentang tangisan putranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga yaitu selalu berkata benar. Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan perkataan selalu benar, tidak ada kebohongan, baik dalam penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maupun perkataan yang berhubungan dengan persoalan duniawi. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah dan dijaga dari bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu siddiqan nabiyya. Yang artinya, ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 41. Yang keempat, bersikap lemah lembut terhadap sesama. Rasulullah SAW dikenal di kalangan sahabatnya memiliki akhlak yang paling mulia yang dapat dijadikan teladan. Sikap lemah lembut harus kita tunjukkan dimanapun dan dimana kita berada. Jika terjadi kezaliman terhadapnya, Nabi Muhammad SAW tidak membalas dengan yang sama, namun membalas dengan balasan yang baik. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah ke Taif, kemudian Nabi Muhammad SAW dibalas dengan lemparan batu dan kotoran. Namun Nabi tidak marah dan tidak membenci mereka, walaupun mereka sudah geram terhadap mereka. Namun apa yang dilakukan Nabi? Nabi Muhammad membalas mereka dengan doa yang sangat indah. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka termasuk orang yang tidak mengerti atau tidak paham. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lam yakunu fahishan wala mutafahhishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajri bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasbahu. Dari Abu Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian Aisyah menjawab, lam yakunu fahishan wala mutafahhishan. Dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersikap kasar ataupun buruk, wala sakhaban fil aswaqi, atau berteriak-teriak di tengah pasar. Wala yaji bis sayyi'ati sayyi'ah, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin, tetapi ya'fu, memaafkan, wa yasfahu, dan memaafkan hal-hal buruk yang ditunjukkan kepadanya secara pribadi. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, bersikap toleran terhadap sesama. Sikap dan sifat Rasulullah SAW yang selanjutnya yang harus dimiliki setiap muslim adalah selalu bersikap toleran. Tidak mudah untuk bisa memiliki dan menunjukkan sikap toleran dalam kehidupan masyarakat. Apalagi sangat bertentangan dengan prinsip hidup seseorang. Namun begitu Nabi Muhammad SAW telah mengarahkan dan mengajarkan untuk memiliki sikap toleran, terkecuali
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya pernah berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu ia mengenakan sorban dari daerah Najran yang bahannya tebal sekali. Kemudian seseorang dari desa mengikutinya. Penduduk Badui itu menarik sorbannya begitu keras hingga aku melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena gaya tarik menarik. Kemudian Badui itu berkata, wahai Muhammad, berilah aku harta Allah yang kamu miliki. Kemudian Nabi Muhammad menoleh dan tertawa. Kemudian dia memerintahkan untuk memberikan pada Badui itu hadiah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meneladani sikap Rasulullah dan diakui sebagai umatnya. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat di akhir kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan di surga bersama beliau, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala asyrafil 'arabi wal 'ajam wal imam Makkah wal Madinati wal Haram sayyidina wa maulana Muhammad. Zidhu ya rabbi sharafa wa karama wa mahabbata wa rif'ata wa ta'zima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة جميعا.